bahkan di dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam itu disebut dengan Mujaddid Al-Fasani, gitu kan, pembaharu milenium kedua. Namanya adalah Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan. Ini Duriyah ini, Sayyid Ahmad Khan ini. Jadi dari dulu memang pembaharu itu, mujaddid itu tidak terlepas dari orang-orang yang punya pemikiran luhur, punya karakter luhur, dan punya pribadi mulia. Dan sebaliknya, yang menghalangi pembaharuan, yang menghalangi kritisisme, yang menghalangi abad baru, keemasan baru itu adalah mereka-mereka yang kehilangan ketakutan akan kehilangan status quo, kehilangan kenikmatan-penikmatan yang berawal dari hegemoni terhadap status dirinya. Diskusi terbaruk di channel Pada Suka TV dengan menghadirkan beberapa narasumber dari kalangan intelektual dengan mengusung tema dampak dari kajian Kiai Imaduddin terhadap masyarakat. Ada yang menarik ketika Mas Yusuf Mar sebagai host ketika meminta pandangan dari Dr. Soleh Basari terkait tema tersebut. Simak selengkapnya. Saya melihat pemikiran Kiai Imaduddin ini itu masih satu rangkaian dengan pidatonya Gus Yahya waktu 1 abad NU. Ketika itu Gus Yahya menyebut selamat datang abad kedua Nahdlatul Ulama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penanda dari peralihan abad itu sejak zaman Yunani, zaman sebelum Masehi, kemudian zaman Abbasiyah, kemudian zaman Barat dan zaman imperialisme ketika Inggris di India itu selalu terjadi. Jadi saya melihat satu rangkaian itu antara abad kedua NU dengan statementnya, dengan pemikiran atau dengan dobrakannya Kiai Imad itu dalam konteks sebagai gerakan pemikiran. Itu pertama. Kedua, dan itu bukan hal baru dalam sejarah peradaban suatu bangsa. Di Yunani dulu ada persilangan pendapat keras antara Plato dan Aristo terkait dengan bangunan peradaban yang dia bangun. Kalau Aristo bilang bahwa semuanya itu berawal dari ide dan gagasan, sementara bagi Aristo semuanya itu berawal dari realitas. Kalau dalam dan ini kemudian perdebatan ini dilanjutkan oleh Taimiyah dan Al-Ghazali. Ketika Taimiyah menyebut bahwa al-haqiqatu fi al-a'yan, kesejatian, kebenaran itu adalah yang terjadi pada realitas. Sementara bagi Ghazali menyebut bahwa al-haqiqatu fi al-adhan. Bagi Ghazali realitas itu ada di alam ide, di alam gagasan. Nah, kemudian ini juga terus berlanjut ketika Ghazali menjadi rektor Darul Hikmahnya Al-Ma'mun, Abbasiyah. Ketika itu gerakannya adalah gerakan-gerakan penerjemahan karya-karya Yunani untuk melakukan arah dan derap laju peradaban Abbasiyah yang diinginkan. Sama ketika peradaban Islam berakhir kemudian berpindah ke Barat, di Barat terjadi apa yang disebut dengan Aufklärung atau enlightening, pencerahan. Abad pencerahan itu yang terjadi di Perancis itu adalah dalam tanda kutip pemberontakan pemikiran terhadap status quo yang dibangun oleh Raja Louis di Perancis. Ya, mirip-mirip dengan Kiai Imad ini, sebenarnya ingin melakukan pemberontakan pemikiran terhadap aristokrasi yang dibangun atas nama kesucian nasab oleh kalangan-kalangan yang bisa disebut pendatang di bumi pertiwi ini. Nah, kalau kemudian terjadi gesekan seperti yang dikhawatirkan oleh Kang Ayi, itu hal yang tidak bisa dihindarkan, satu. Tetapi kan kita yakin bahwa kita ini tidak berlipat di ruang kosong, kita ini tidak berdiskusi di rimba raya. Artinya bahwa kita meyakini bahwa bahkan kita ngomong di sini pun saya yakin itu dipantau oleh para stakeholder ya. Jadi kekhawatiran yang arahnya adalah untuk menghentikan
kritisisme semacam ini menurut saya tidak produktif dan tidak pas untuk zaman sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika Aufklärung itu berhasil meruntuhkan Raja Louis di Prancis, kemudian zaman pencerahan, kemudian berlanjut di India ketika imperialisme Inggris menjajah India, ada dua pembaharu di situ, bahkan di dalam sejarah pemikiran dan peradaban Islam itu disebut dengan Mujaddid Al-Fasani, kan? Pembaharu milenium kedua, namanya adalah Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan. Ini Duriyah ini, Sayyid Ahmad Khan ini. Jadi dari dulu memang pembaharu itu, Mujaddid itu tidak terlepas dari orang-orang yang punya pemikiran luhur, punya karakter luhur, dan punya pribadi mulia. Dan sebaliknya, yang menghalangi pembaharuan, yang menghalangi kritisisme, yang menghalangi abad baru, keemasan baru itu adalah mereka-mereka yang kehilangan ketakutan akan kehilangan status quo, kehilangan kenikmatan-penikmatan yang berawal dari hegemoni terhadap status dirinya. Nah, makanya kan kemudian kalau terjadi gesekan lagi-lagi itu hal yang tidak bisa dihindari. Makanya saya yakin Kiai Imad, kemudian Gus Abbas dan lain-lain sudah berhitung tentang itu. Nah, demikian halnya berhitung dalam konteks tidak hanya bertarung secara gagasan, tidak hanya kritisisme, tetapi juga untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa saja terjadi. Baik itu misalnya tadi Kang Ayi menyebut bentrokan fisik atau ya, dalam derajat tertentu adalah saling bully atau saling roasting di medsos. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Tapi yang inti adalah saya meyakini ini bagian dari milenium kedua NU. Kalau Ahmad Sirhindi dan Sayyid Ahmad Khan di India menyebut mereka berdua sebagai Mujaddid Al-Fasani dalam bentuk pemikiran, dan dalam konteks nyata mereka bikin apa yang disebut dengan Aligarh Islamic College, itu perguruan tinggi pertama di India dan sampai sekarang masih ada. Nah, saya yakin PBNU Keramat Raya melihat ini semua. Saya yakin bahwa masih ada orang-orang yang bernalar kritis, orang-orang yang melihat bahwa kebenaran adalah kebenaran, bahwa kita ini sebagai komunitas butuh pencerahan dan semacamnya, agar tidak semua energi, tidak semua konsentrasi itu fokusnya adalah pada program. Oke lah, ada yang bermain secara programatik, tapi juga ada yang berpikir ke depan. Sementara gitu dulu Mas Yusuf. Ya, menarik ini bahwa ini adalah abad kedua, menyongsong abad kedua adalah tentang peradaban, tentang revolusi berpikir, revolusi bertindak ini. Ini Anda apa tidak berlebihan ini menyamakan Kiai Imad dengan pembaharu ini? Iya, saya yakin Kiai Imad sendiri tidak menyadari posisi dia yang seperti yang saya sebut itu. Saya kan hanya membaca saja, membaca dalam konteks saya punya data sejarah. Bahwa di India ada Mujaddid Al-Fasani, itu adalah kalau Sayyid Ahmad Khan itu orang pesantren, katakanlah begitu, kayak model Kiai Imad. Sementara Ahmad Sirhindi itu adalah orang kampus, akademisi. Dia besar dan belajar di Inggris. Nah, kemudian sebelumnya itu Aufklärung itu di Prancis dan Jerman itu ada John Locke, ada Immanuel Kant, ada René Descartes, semacamnya itu, yang mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada, atau Kantian yang bicara soal empirisme, atau John Locke yang bicara soal nalar murni dan semacamnya. Jadi namanya pembaharuan itu tidak bisa lepas dari pemikiran, penalaran, ide, gagasan, pertarungan, dan jual beli gagasan itu semua di ruang publik. Makanya kan butuh namanya kebebasan berpikir. Ada freedom space di sini. Dan itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diintimidasi, apalagi begitu, apalagi oleh non-state actor. Bahayanya adalah ketika non-state actor terlibat kemudian menggunakan represif ya untuk mematikan ini semua. Ini kehilangan bagi bagi sebuah komunitas, kehilangan bagi kenahdinan kita. Jadi dulu sebelum NU berdiri ada yang disebut dengan taswirul afkar, potret pemikiran. Ya, dan itu didengkot para pendiri Kiai Wahab terutama, itu hilir mudik Surabaya Jombang demi untuk mendiskusikan yang bisa saja hal itu saat itu adalah hal kecil. Oke.
Tetapi kan kemudian embrionya memang dari hal seperti itu. Hal yang besar itu tidak kemudian kelihatan gagah di awal, tidak seperti itu. Tapi ya bisa saja hal yang sepele. Soal nasab, bisa saja kan. Tapi kan yang inti adalah di situ terjadi pergulatan, diskusi, taswir, ya kan? Atau dalam istilah besar itu syawir sekarang masih terjadi. Nah, dari diskusi-diskusi kecil taswirul afkar itu kemudian naik tingkat, naik level menjadi komite Hijaz yang lagi-lagi soal kuburan kan. Ketika menghadapi apa yang disebut dengan purifikasi Islam di Saudi oleh gerakan Wahabi itu. Nah, Komite Hijaz ini kan yang inti adalah ketika Wahabi dan keluarga sahabat mau memindah makam Rasul. Jadi lagi-lagi ini persoalan makam, persoalan nasab kan begitu. Itulah kasus NU gitu loh.